Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Manajemen Proyek, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Tujuan kami di sini ingin mempresentasikan sebuah materi yang bertemakan percepatan waktu proyek. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dirga Lisan. Tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Jeffrey Arwan, Yusmiati Vidya Fitri, Silmi Mudiati, dan tentunya Desma Mary C. Simbolon. Baiklah, kita mulai presentasi kita kali ini yang bertemakan percepatan waktu proyek. Sebelumnya, mungkin ada yang bertanya-tanya apa itu percepatan waktu proyek. Percepatan waktu proyek adalah upaya untuk menyelesaikan proyek lebih awal dari waktu normalnya. Pada topik ini, membahas tentang percepatan waktu proyek dengan menggunakan metode time cost trade-off atau TCTO dan menganalisis dampaknya terhadap biaya. Kami akan mengeksplorasi bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam proyek konstruksi dan bagaimana hal ini dapat membantu menghindari denda keterlambatan. Selanjutnya, keterlambatan proyek. Keterlambatan proyek bisa berdampak negatif pada kontraktor dan pemilik. Kontraktor dapat menghadapi denda, sementara pemilik menghadapi penundaan dalam penggunaan atau pengoperasian proyek. Kemudian ada pun faktor penyebab keterlambatan. Beberapa faktor penyebab keterlambatan meliputi kesulitan dalam mendapatkan material, kesulitan finansial kontraktor, kelangkaan tenaga kerja terampil, kesalahan perencanaan, dan kondisi cuaca yang tidak terduga. Time Cost Trade-off atau TCTO. Metode TCTO bertujuan untuk mengurangi durasi proyek sambil meminimalisasi biaya total. Metode ini melibatkan analisis terhadap lintasan kritis yang merupakan urutan kegiatan yang memiliki durasi terlama dan menentukan waktu penyelesaian keseluruhan proyek. TCTO menghitung cost load, yaitu pertambahan biaya langsung untuk mempercepat suatu aktivitas persatuan waktu. Dengan menganalisis cost load, kita dapat menentukan kegiatan kritis yang paling efisien untuk dipercepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Jeffrey Arwan. Time cost trade-off atau TCTO, istilah-istilah yang dipakai dalam analisa time cost trade-off. Yang pertama itu ada durasi normal, yang kedua ada biaya normal, yang ketiga durasi dipercepat atau cash duration, yang keempat itu ada biaya untuk durasi dipercepat cash cost, yang kelima itu ada cost load. Berikut merupakan contoh penerapan TCTO pembangunan rusun. Proyek pembangunan rusun satu kota Samarinda di Kalimantan Timur dijadwalkan selesai dalam 434 hari, namun mengalami keterlambatan dan diproyeksikan selesai dalam 444 hari. Hal ini menyebabkan potensi denda keterlambatan sebesar Rp351.562.600. Untuk menghindari denda tersebut, metode TCTO diterapkan dengan menambahkan jam kerja kerja lembur untuk mempercepat kegiatan kritis. Analisis menunjukkan bahwa mempercepat 12 hari dengan menambah 1 jam lembur pada kegiatan kritis menghasilkan total biaya sebesar 35.314.459 rupiah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Silmi. Berikut adalah uraian pekerjaan pada pembangunan Rusun 1 Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang akan dilakukan penelitian dengan metode time cost trade-off. Pertama, biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya gaji staf proyek dan biaya fasilitas lapangan. Biaya overhead yang telah diidentifikasi pada proyek pembangunan Rusun 1 Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah sebesar Rp650.000. Adapun staf yang langsung terlibat dalam kerja lembur di lokasi proyek adalah pelaksana lapangan dan pengawas mutu. Pelaksana lapangan dan pengawas mutu ini selanjutnya dilaporkan ke site manager untuk dapat melaksanakan kegiatan yang akan dilemburkan. Rincian biaya lembur yang harus dikeluarkan untuk staf lapangan adalah sebagai berikut.
Next. Jadi total gaji lembur staf per hari dan 1 jam dari 1 jam hingga 4 jam adalah untuk 1 jam pertama total gaji lembur staf itu dihitung sebagai jam kerja lembur yang pertama dikali 1,5 dikali total gajian per jam, di mana hasilnya adalah 42.857,14 rupiah. Untuk jam kerja kedua, yaitu jam kerja lembur yang pertama dikali 1,5 kali total gajian per jam ditambah jam kerja lembur yang pertama dikali 2 dikali total gajian per jam, di mana hasilnya adalah 100.000 rupiah. Begitu juga untuk jam kerja lembur yang ketiga dan jam kerja lembur yang keempat. Next. Nah, keuntungan di sini dihitung dengan uraian pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan persiapan itu dengan nilai 77.997.750. Kemudian pekerjaan struktur itu 18.021.465.129. Kemudian untuk pekerjaan arsitektur itu 6.631.945.075 rupiah. Kemudian pekerjaan mekanikal dan elektrikal itu sebesar 12.998.963.200 dengan jumlah real cost-nya, di mana jumlah keempat uraian pekerjaan tadi ialah 31.390.809.532 rupiah. Kemudian untuk perhitungan besarnya profit kotor dan profit bersih ialah profit kotor itu real cost dikali 10%, di mana hasilnya adalah 3.139.080.953 rupiah. Dengan profit bersihnya ialah profit kotor dikurang biaya overhead per hari dikali waktu pelaksanaan, di mana hasilnya adalah 2.856.980.953 rupiah. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desma. Oke, untuk perbandingan biaya, hemat, dan efisien. Biaya percepatan proyek melalui metode TCTO terbukti lebih hemat dibandingkan dengan denda keterlambatan. Denda keterlambatan mencapai senilai 351.562.695 rupiah. Sedangkan biaya percepatan hanya 784.568.000 rupiah. Biaya percepatan juga lebih hemat jika dibandingkan dengan biaya langsung dan tidak langsung selama 10 hari keterlambatan yang mencapai 810.052.75.000 rupiah. Total biaya keterlambatan mencapai 1.161.614.676 rupiah. Next. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya, Yusmiati. Baik, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa kesimpulan TCTO sebagai solusi efektif. Yang pertama, percepatan optimal. Percepatan waktu optimal untuk proyek pembangunan Rusun 1 Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah 12 hari dengan penambahan 1 jam lembur pada 7 kegiatan kritis. Yang kedua, biaya optimal. Total biaya yang dibutuhkan setelah percepatan dengan metode TCTO adalah sebesar 35.314.459.000 rupiah. Yang ketiga, keuntungan TCTO. TCTO terbukti lebih hemat daripada biaya keterlambatan yang mencapai 1.161.614.676 rupiah. Metode ini memberikan solusi efektif untuk menghindari denda dan mencapai target waktu proyek. Saran, optimalisasi metode TCTO. Yang pertama, perencanaan yang matang. Perencanaan proyek yang matang dan realistik sangat penting untuk meminimalisasi risiko keterlambatan. Yang kedua, efisiensi sumber daya. Penggunaan sumber daya yang efisien, termasuk tenaga kerja dan material, dan membantu mempercepat proyek. Yang ketiga, kerjasama yang erat.
Kerjasama yang erat antara kontraktor dan pemilik proyek sangat penting untuk mengatasi masalah dan mencapai target bersama. Masa depan, pengembangan dan inovasi. Metode TCTO perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan industri konstruksi. Penggunaan teknologi seperti drone dan BIM atau Building Information Modeling dapat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang lebih efisien. Penelitian lebih lanjut mengenai metode percepatan lainnya, seperti penggunaan material baru dan teknologi konstruksi yang inovatif, dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam industri konstruksi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, mungkin itulah hasil dari presentasi kami kali ini. Jika ada salah-salah kata atau banyak kurangnya, kami memohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.